Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya menjadi mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 2703025338. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, cerdas dan berkarakter. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Prestasi yes, narkoba no. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk salah satu memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa. Guru lanjutkan dengan daftar hadirin pada hari ini. Nanti guru akan mengabsen dari mulai absen nomor 1. Mbak Aisyah, Mas Alfian, Mbak Andra, Mas Aga, Mbak Aulia, Mas Berli, Mbak Charissa, Mas Ciko, Mas Elang, Mbak Evalia, Mbak Faito. Memulai pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, tentunya kalian selama hidup pasti ada yang meninggal. Ya. Yang namanya manusia itu tidak akan hidup selamanya. Pasti kita akan merasakan yang namanya meninggal. Maka dari itu kita perlu harus mengingat bahwa yang namanya usia itu tidak bisa disangka-sangka. Bahkan kadang ada yang usianya masih muda, ya sudah meninggal. Bahkan ada yang sampai usianya tua, tapi sudah meninggal. Maka dari itu kita harus selalu mawas diri, ya. Selalu ingat bahwa manusia itu tidak akan selamanya hidup. Pasti akan merasakan yang namanya mati, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini guru akan menyampaikan tentang tata cara menyolatkan jenazah. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu terkait pengertian jenazah dan tata cara menyolatkan jenazah. Masih ingatkah pertemuan kemarin membahas tentang materi apa? Apa materinya? Memandikan jenazah. Selain memandikan jenazah, apalagi? Mengafani jenazah. Nah, karena minggu lalu membahas tentang memandikan dan mengafani, maka pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menyampaikan tentang tata cara menyolatkan jenazah. Seperti itu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang menganalisis pengertian sholat jenazah, yaitu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sesama manusia. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan simulasi tata cara menyolatkan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Ini guru akan menyampaikan terkait dengan pentingnya mempelajari praktek jenazah. Kenapa kok sangat penting bagi kita? Karena apa? Ketika nanti kamu sudah menjadi orang tua, sudah memiliki ilmu bagaimana tata cara menyolatkan jenazah, tentunya sangat bermanfaat. Dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, bahkan mengubur. Nah, kesempatan ini guru hanya akan membahas tentang tata cara menyolatkan jenazah. Pada kesempatan kali ini, sebelum nanti Bu Guru menyampaikan materinya ya, terlebih dahulu Bu Guru mau bertanya, apakah kalian pernah melihat atau mengikuti menyolatkan jenazah? Pernah. Mendengar atau pernah melihat? Pernah mendengar dan melihat. Nah, terus apa saja sih kewajiban kita sebagai orang muslim ketika mendengar ada orang yang meninggal atau menyolatkan jenazah? Kewajibannya bagaimana? Memandikan, terus mengafani, menyolati, mengubur. Nah, itu kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain. Nah, yang pertama ada pengertian
menyolatkan sholat jenazah. Bagaimana pengertian dari sholat jenazah? Menyolatkan jenazah adalah salah satu kewajiban, yaitu fardu kifayah bagi kaum muslim, yaitu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Jadi kalau ada orang yang meninggal, itu harus diurusi atau kita mengurusi jenazah tersebut. Karena apa? Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib dilaksanakan. Nah, di sini sholat jenazah adalah sholat tanpa ruku dan sujud yang dilakukan untuk memohon ampun dan rahmat Allah bagi orang yang telah meninggal. Jadi di sini sholat jenazah itu tidak ada sujud dan rukunya. Ruku seperti sholat yang seperti kita lakukan setiap hari, ada rukunya, ada sujudnya. Tetapi jika sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud, hanya melakukan berapa takbir? 4. Selanjutnya yaitu ada syarat sah sholat jenazah. Apa saja syarat sah sholat jenazah? Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Tentunya ketika kita akan menyolatkan jenazah, kita dalam keadaan suci, baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, yang kedua yaitu menutup aurat. Ketika kita mau menyolatkan jenazah, aurat kita harus tertutup semua. Ya, jangan sampai ketika mau menyolatkan jenazah tidak menggunakan baju atau pakaian seperti itu. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Nah, ketika menyolatkan jenazah berarti harus menghadap kiblat, apalagi tidak boleh membelakangi jenazah itu sendiri. Yang keempat yaitu jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Jangan sampai jenazahnya belum dimandikan, belum dikafani, sudah langsung disolatkan, ya, atau disolati. Terus yang kelima, sholat dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ya, jadi kalau yang tidak mampu bagaimana? Kalau tidak ikut, tidak apa-apa. Yang penting sudah memenuhi persyaratan ketika menyolatkan jenazah. Rukun sholat jenazah. Apa saja rukunnya? Yang pertama yaitu ada niat. Nah, niat di sini yaitu ada niat untuk jenazah laki-laki dan juga ada niat untuk jenazah perempuan. Jadi antara niat jenazah perempuan dan laki-laki itu niatnya tentu beda. Terus yang kedua ada berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga ada 4 kali takbir. Seperti tadi sudah guru sampaikan bahwa sholat jenazah itu tidak ada sujud dan rukunnya, hanya 4 takbir. Nah, yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Jadi setelah kalian melakukan takbir yang pertama, kalian membaca surat Al-Fatihah dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Nah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Dilanjutkan dengan yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, lalu dilanjutkan dengan salam setelah takbir yang keempat. Nah, tadi setelah sudah disebutkan sholat jenazah yaitu hanya 4 kali. Selanjutnya yaitu ada tata cara sholat jenazah. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, bagaimana tata cara sholat jenazah. Yang pertama yaitu takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan takbir yang kedua. Takbir yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Untuk bacaannya bagaimana? Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, dilanjutkan dengan takbir yang ketiga yaitu doa jenazah. Bagaimana doanya? Yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jika bagaimana jenazahnya perempuan, maka diganti Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, terus dilanjutkan dengan takbir yang keempat yaitu doa keluarga dan umat Islam secara umum. Bagaimana doanya? Yaitu yang pertama, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sama seperti jenazahnya perempuan pun harus diganti. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lahu. Seperti itu ya. Tahapan yang terakhir yaitu salam. Ketika membaca salam berarti kita menaruhkan tangan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Posisi imam ketika menyolatkan jenazah. Bagaimana sih ketika ada jenazah perempuan dan laki-laki dan posisi imamnya itu berada di mana? Nah, di sini jika jenazah laki-laki maka imam berdiri sejajar dengan kepala.
Jadi posisinya imam itu berada di dekat kepala jenazah. Nah, yang kedua, jika jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggangnya dari jenazah perempuan, atau kita bisa patokan dengan pusar, ya. Jadi sejajar dengan pusar. Nah, yang ketiga, jika jenazah lebih dari satu, maka diatur laki-laki di depan dan perempuan berada di belakang, seperti itu. Keutamaan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu juga memiliki sebuah keutamaan. Apa sih keutamaan dari sholat jenazah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka baginya 1 qirot atau pahala besar. Nah, di sini dan siapa yang ikut mengantarkannya hingga dikubur, baginya 2 qirot atau mendapatkan pahala tambahan. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti Bu Guru akan menampilkan sebuah video, ya, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Nah, setelah kalian melihat videonya, Ibu Guru lanjutkan dengan simulasi tata cara penyolatan jenazah. Nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya, nanti maju untuk bisa mempraktekkan. Setelah kalian sudah melihat videonya yang tadi Bu Guru tanyakan, diusahakan kalian bisa untuk mempraktekkan atau mensimulasi terkait tata cara sholat jenazah. Nah, maka dari itu Bu Guru bagi untuk kelompoknya, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti majunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Untuk pemilihan jenazahnya nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jika jenazahnya perempuan, berarti niatnya dengan menggunakan perempuan. Jika jenazahnya laki-laki, berarti menggunakan niat yang laki-laki. Bisa dipahami? Nanti dimulai dari majunya dari kelompok 1, ya, dari kelompok 1 terus berurutan dengan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti bagi yang Bu Guru panggil untuk segera maju dan sudah Bu Guru siapkan, ya, ini untuk praktek menyolatkan jenazah. Caranya mempraktekkan sholat jenazah dengan baik, ya. Maka dari itu, guru akan tampilkan sebuah studi kasus. Nah, seperti yang sudah tadi guru bagikan LKPD-nya, ya, sudah ada studi kasus, ya. Silakan kalian melakukan sebuah diskusi untuk menyelesaikan studi kasus terkait dengan sholat jenazah. Dari mulai kelompok 1, silakan dibacakan untuk diskusinya. Untuk yang kelompok lain silakan mendengarkan hasilnya, ya. Nanti jika ada yang ditanggapi silakan ditanggapi. Jika ada pertanyaan yang mungkin belum jelas silakan untuk bisa ditanyakan. Silakan maju.
membahas atau mendiskusikan tentang studi kasus terkait dengan sholat jenazah. Ya, ternyata kalian sudah paham dengan tata cara menyolatkan jenazah, termasuk dengan permasalahan yang sudah Bu Guru tampilkan terkait studi kasus yang di dalamnya berisi tentang perbedaan ketika menyolatkan jenazah. Ada yang mungkin menyolatkannya di rumah, ada juga yang menyolatkannya di masjid. Nah, di situ kalian disuruh untuk menjawab menurut pendapat kalian, menurut sepemahaman kalian. Bolehkah ketika ada sholat jenazah itu dilaksanakan di rumah? Boleh atau tidak? Boleh. Ketika ada sholat jenazah dilakukan di masjid, boleh atau tidak? Boleh. Maka dari itu ketika kita melaksanakan sholat jenazah di masjid atau di rumah pun tetap sama-sama boleh. Ya. Nah, Bu Guru lanjutkan dengan refleksi peserta didik. Nah, di sini nomor 1, saya memahami rukun dan syarat sah menyolatkan jenazah. Coba angkat tangan siapa yang sudah paham dengan rukun dan syarat sah menyolatkan jenazah. Seberapa paham kamu tentang rukun dan syarat sah mengenai sholat jenazah? Ya, disebutkan dari beberapa rukunnya, yaitu yang pertama kita melakukan niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, dan juga melakukan 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada takbir pertama, kemudian yang kelima membaca salawat, yang keenam berdoa dan salam, dan yang ketujuh salat. Itu rukun dan syarat sah menyolatkan jenazah. Berarti sudah paham ya, Mbak, terkait dengan rukun dan syarat sah menyolatkan jenazah. Yang kedua, saya mengetahui langkah-langkah menyolatkan jenazah. Ya, silakan berdiri, Mbak, boleh. Untuk menyolatkannya, yang pertama bersama menyolatkan jenazah itu niat. Terus ada takbir yang pertama membaca salam kita, takbir yang kedua membaca salawat lagi, ya, takbir yang ketiga mendoakan jenazah, terus takbir yang keempat membaca doa baik untuk jenazah laki-laki maupun yang perempuan, dan yang terakhir itu ada salatnya. Nah, jadi tata caranya itu seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mbak siapa? Mbak Gita. Ya, kita kasih plus yang sudah tadi menyebutkan pemahamannya. Apa sih kesimpulan dari materi yang pada hari ini Bu Guru sampaikan? Jadi sholat jenazah merupakan salah satu kewajiban, yaitu fardhu kifayah bagi kaum muslim terhadap saudara seimannya yang meninggal dunia. Nah, sholat ini dilakukan tanpa ruku dan sujud, tetapi hanya berupa takbir, yaitu bacaan doa dan salam. Nah, dalam pelaksanaannya di sini syarat dan rukunnya hampir sama dengan sholat biasa, yaitu harus dalam keadaan suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, serta niat yang benar. Nah, di sini rukun utama sholat jenazah meliputi niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, membaca Al-Fatihah, sholawat Nabi, doa untuk mayit dan salam. Nah, sholat jenazah memiliki hikmah besar. Di antaranya adalah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah, mendoakan agar diampuni dosa-dosanya. Yaitu sebagai seorang muslim, kita harus mau mengurusi jenazah. Nah, kesimpulan materi pada hari ini ya, setelah Bu Guru menyampaikan dari awal sampai akhir, ya, karena hari ini sudah membahas tentang menyolatkan jenazah, maka pertemuan yang akan selanjutnya membahas tentang memakamkan jenazah atau mengubur jenazah. Nah, pada tahap itu nanti kalian akan mempelajari tentang tata cara memakamkan jenazah atau mengubur jenazah. Nah, ini adalah pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Ya, jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, Bu Guru pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Bu Guru cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.